Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan nama saya Sigit, selaku mentor Edward ya, yang akan mengajarkan teman-teman sekalian di kelas data analis. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk materi selanjutnya ya, materi yang terakhir. Jadi kita akan membuat kayak sebuah ini ya tugas, yang dimana tugas tersebut itu berhubungan sama data analis, yaitu kita akan merekap sebuah data itu ke dalam bentuk CSV seperti itu. Nah, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak ya buat Kak Niluk Sri Laksmi, kemudian Kak Tasya, karena sudah. Halo, suara saya kedengaran ya? Oke, oke. Kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf tadi sempat error koneksinya. Jadi aku lanjutkan lagi aja. Aku share screen ya. Oke, oke. Jadi malam hari ini kita akan mencoba belajar mengenai ini ya, apa cara untuk memanage file ya menggunakan modul OS system ya. Nah, mohon ditunggu sebentar, masih loading. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jadi kita akan membahas tentang OS system di Python, OS modul ya. Nah, kita apa? Book lihat referensinya melalui gigs4gigs.org. Nah, jadi di Python itu, mohon maaf ya, sempat keputus-putus koneksinya. Oke, oke, sebentar. Oke, jadi di Python itu ada namanya OS module ya, ya, Provide Function for Interacting with the Operating System. Jadi dengan OS module kita bisa berinteraksi dengan sistem OS ya. OS system itu adalah yang kita gunakan di device kita gitu. Misal di PC kita, di komputer kita gitu. Kita pakai Windows, pakai Linux dan sebagainya. Nah, eh, jadi untuk OS sistem itu sendiri itu kita bisa pakai ini ya keywords import OS seperti ini. Terus kemudian kita mau dapetin ini ya tanggal gitu. Misalkan tanggalnya itu pakai CMD gitu ya. Sebentar. Nah, kita akan coba di Visual Studio Code ya. Nah, kita akan coba buatkan satu file ya, seperti ini, misalkan os.py. Nah, kemudian aku coba kopas ya. Aku copy source code-nya seperti ini, terus aku paste di sini. Nah, kemudian aku coba running ya. Aku open di terminal baru. Oh, langsung aja di sini. Oke. PSP jadi Edward strip map, terus aku jalankan filenya pakai keywords Python os.py. Nah, jadi kita bisa mendapatkan tanggal ya, tanggal menggunakan os.system, kemudian di sini ada variabel cmd isinya date. Jadi kita bisa dapatkan date-nya gitu. Nah, kalau misal mau langsung gitu tanpa harus menampung variabelnya, kita bisa lakukan seperti ini juga. Terus kita jalanin lagi. Enter the new date ya. Oh, oke. Ini dia langsung masuk ke ini ya. 08 08 2024. Berarti.
by the client. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa apa mendapatkan data date gitu, data tanggal itu menggunakan OS system seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi outputnya nanti seperti ini kurang lebih. Kita juga bisa apa menjalankan menggunakan apa ya OS system itu misal kita mau buka sebuah aplikasi gitu, misalkan Notepad. Nah, jadi kita tinggal ubah aja di sini. Misalkan mau buka Notepad ya, Notepad seperti ini. Terus ini aku balikin lagi pakai CMD. Nah, kemudian aku jalanin lagi. Nah, dia akan membuka Notepad seperti ini ya, secara otomatis gitu. Nah, aku coba lagi ya. Nah, dia akan buka secara otomatis gitu, pakai script gitu. Nah, itulah kenapa Python itu sering kali digunakan itu untuk apa merunning atau apa ya mengeksekusi sebuah program itu menggunakan script gitu ya. Kita bikin script terus nanti secara otomatis membuka Notepad. Nanti dari Notepad itu misalkan kita mau mengetikkan sesuatu itu juga bisa. Itu kita bisa pakai OS system juga gitu. Nah, nanti aku akan coba ajarkan caranya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke Open ya, OS Open. Nah, ini apa salah satu metode juga di apa di Python ya, ada namanya Open gitu di apa di modul OS gitu. OS Open. Jadi fungsinya adalah ketika kita mau membuka sebuah file itu menggunakan OS Open, kita tinggal masukin aja path-nya di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita punya file txt ya, misalkan di sini example.txt itu kita mau buka filenya, kita pakai import OS seperti ini. Kita copy aja, terus kita masukin ke sini. Nah, kemudian di sini aku ubah jadi example ya, example.txt. Kemudian aku jalanin lagi. Puppet open successful. Oke, ini untuk nge-close ya. File descriptor. Oh, oh ini buat open path-nya ya. Nah, kalau untuk membuka filenya itu berarti kita bisa pakai yang lain juga. Coba sebentar ya. Open file Python. Nah, pakai ini ya. Pakai open ini. Kita coba. Kita bisa ini ya, apa membaca isi filenya. Example.txt. Nah, jadi contohnya sepertinya Geeks for Geeks, Computer Science Portal for Geeks. Nah, kalau kita lihat di example.txt itu isinya sama seperti yang ditampilkan di ini di terminalnya. Gitu. Nah, kalau apa? Kalau Mas Abid perhatikan di sini itu tuh ininya sama ya isinya. Nah, jadi kita bisa membuka file example.txt-nya, kemudian kita bisa modify isinya seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini aku juga punya script ya. Scriptnya itu misalkan di sini aku mau menuliskan isi filenya itu supaya isinya itu seperti ini. Hello, this is an example file. It contains multiple line. This is the third line gitu. Nah, ini aku bisa komen dulu seperti ini. Nah, kemudian aku coba jalanin ya. Jadi
Sebelumnya example.txt itu isinya seperti ini ya. Nah, aku coba jalanin lagi. Nah, aku coba lihat lagi isinya. Sebentar, ini right with open example.txt. Oke, ini untuk filenya masih sama. Aku coba jalanin files ya, berarti files.py. Nah, kemudian aku lihat isinya. Nah, nanti isinya akan berubah ya. Jadi, hello, this is an example file. Tuh, kita pakai keyword with. Kemudian di sini ada method open. Open ini udah bawaan dari Python. Kemudian parameter pertama itu berarti ininya ya, nama filenya. Terus di sini adalah keywords untuk eh, apa membaca, menulis atau mengedit gitu. Kita bisa pakai ini gitu. Kalau W itu berarti write, berarti kita menuliskan sebuah teks ke dalamnya. Kalau R itu berarti membaca, seperti itu ya. Nah, jadi misalkan setelah aku apa masukin data ke dalamnya, aku mau baca datanya langsung gitu di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatiin, di sini tuh setelah kita menuliskan sesuatu, dia nggak munculin apa-apa di terminal. Itu karena dia cuma menuliskan aja, tapi tidak membaca. Nah, bagaimana kalau misal kita mau membaca datanya, kita coba uncomment sintaks di bawah ini, ya. Jadi di sini aku pengen baca example.txt. Nah, kemudian di sini as file. Terus data tersebut akan dibaca. Jadi file.read itu fungsinya untuk membaca ini ya data-data di dalam file tersebut itu example.txt-nya. Dimasukkan ke dalam variabel konten, kemudian di print filenya seperti itu. Nah, kita akan coba jalankan seperti ini. Nah, jadi isinya menjadi seperti ini ya, file konten, kemudian dia akan membaca filenya gitu. Jadi bisa langsung kita baca juga pakai keywords R gitu ya. Nah, kemudian misalkan nggak cuman nge-write aja, tapi setelah kita baca, itu kita mau update langsung gitu datanya setelah kita baca. Nah, update langsungnya itu misalkan ada teks di bawahnya. Teks di bawahnya itu kita tambahkan appending a new line to the file gitu ya, contohnya. Nah, jadi setelah kita tuliskan, kita baca filenya, setelah kita baca, kita tambahin lagi teks di dalam file tersebut menggunakan keywords A ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Nah, yang dibaca di sini itu tuh baru yang teks yang di atas. Kenapa? Karena sebelum diupdate ya di sini. Makanya dia tidak ada penambahan new line lagi di bawahnya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di example.txt-nya itu tuh sudah menambahkan line baru lagi gitu, hasil updatean yang baru seperti itu. Nah, setelah itu kita akan coba baca lagi. Jadi, bacanya dua kali ya, sebelum diupdate sama setelah diupdate. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Yang pertama, yang sebelum diupdate itu nggak ada line baru. Kemudian kita membaca lagi. Yang kedua, itu ada line baru ya. Ada 4 line di sini. Seperti itu. Oke, jadi untuk pembacaan file kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke dalam request ya. Untuk pembahasan yang terakhir. Nah, setelah itu kita akan coba untuk mengerjakan sebuah tugas. Yang dimana tugasnya itu adalah membuat file CSV. Request Python. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi apa fungsi dari request itu sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui dalam membuat sebuah aplikasi ya berbasis web itu tuh terdapat tiga metode yang biasa kita gunakan.
Di antaranya itu yang pertama adalah metode untuk nge-get data, ya metode get seperti ini. Yang dimana itu apa ya? Kalau secara implementasi ketika kita membuka sebuah halaman, ya misalkan https google.com. Nah, itu artinya kita mau merequest sebuah data gitu untuk dikembalikan ke klien. Nah, klien itu apa? Klien itu adalah kita sendiri sebagai user gitu. Kita membuka browser, misalkan di sini aku pakai Chrome ya, Google Chrome. Nah, di situ ada address barnya. Aku mengetikkan sesuatu di situ berupa alamat google.com. Kemudian nanti dari dari user itu akan mengirimkan request. Nah, request tersebut akan diterima oleh server Google gitu ya, servernya Google. Mereka akan membaca request tersebut, data apa yang di request, kemudian akan memberikan respon. Nah, respon itulah nantinya yang kita terima. Berupa apa? Banyak, berupa teks, berupa gambar, video dan sebagainya. Gitu. Nah, maka dari itu metode get itu digunakan untuk merequest sebuah respon. Gitu. Responnya itu macam-macam. Nah, ini aku eh, coba lihat contohnya ya. Jadi misalkan di sini kita punya modul request ya, diimpor, kemudian variabel x itu adalah apa? Isinya itu adalah hasil request dari waitresschool demopage.htm. Nah, kita akan coba buka halaman ini di sini. Nah, jadi kalau kita coba buka pakai browser langsung, di sini tuh isinya this is a test spec gitu, kayak elemen HTML, teks biasa gitu ya. Ketika kita cobain spek elemen di sini. Nah, isinya seperti ini, ada elemen HTML, head, body, dan sebagainya gitu, buat ngetes. Nah, kemudian dari hasil yang di get itu tuh dimasukin ke dalam variabel X. Nah, kita coba print X tersebut dalam bentuk string. Nah, kita coba convert x.text itu berarti nanti jadi bentuk string. Kemudian kita print. Nah, jadi hasilnya itu adalah tag HTML seperti ini. Gitu. Tuh ya. Jadi itu untuk ngegetnya. Coba kalau misalkan halaman yang lain, misalkan google.com ya. Ini aku ganti. Google.com. Seperti ini. Sebentar, ini runnya di mana ya? Runnya kayaknya nggak ada. Jadi kayaknya nggak bisa di sini ya. Kita akan coba untuk pakai PyCharm aja. Nah, sekalian aku perkenalkan untuk PyCharm ya. Ini tools baru juga. Maksudnya bukan tools baru sih, udah lama. Tapi tools yang baru aja apa? Aku pakai ya di minggu-minggu ini selama 5 days free class. Nah, jadi aku coba buatin satu file namanya itu misalkan request google.py seperti itu. Kemudian aku coba seperti ini. Kemudian aku coba klik kanan, open. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, itu tuh isinya adalah teks gitu. Teks dari google.com itu sendiri gitu. Ya, jadi mungkin bisa di ini ya, bisa dilihat. Oke, sebentar. Oke, jadi seperti itu ya untuk menampilkan halaman dari google.com. Nah, setelah itu, misalkan kita mau coba untuk mendapatkan data yang lain ya.
Nah, di sini aku kebetulan itu udah apa membuatkan satu file ya namanya request.py. Itu tuh isinya adalah untuk mendapatkan semua data API dari produk ya, dari produk. Jadi kalau misalkan dummy JSON.products ini aku buka seperti ini. Itu tuh isinya adalah semua data gitu, data products gitu dari dummy JSON-nya langsung ya. Nah, kemudian data ini aku misalkan mau convert menjadi bentuk CSV. Nah, nanti kita bisa melakukan seperti ini kurang lebih. Request get, kemudian URL-nya itu kita pakai keywords argumen ya. Kalau di Python namanya keywords argumen. URL sama dengan URL. Nah, jadi kita isi dengan URL dummy.json.products gitu. Kemudian data tersebut kita convert menjadi JSON gitu ya. Pakai .json seperti ini. Nah, kita akan coba dulu dapetin datanya. Kita akan coba komen dulu ya yang ini. Kemudian kita coba print hasilnya, print datanya seperti ini. Kemudian aku klik kanan, aku run. Nah, jadi nanti di terminal itu akan munculkan data dari ini dummyjson.com/products seperti itu. Nah, di sini bentuknya dictionary. Nah, dari dictionary ini kita bisa mendapatkan value yang ada di dalam listnya, gitu ya. Nah, misalkan aku mau dapetin data yang ada di key products gitu. Nah, jadi nanti kita tinggal masukin ke dalam variable products ya. Nah, di sini kita pakai index products-nya langsung. Nah, kemudian kita akan coba untuk print products-nya seperti ini. Nah, kita coba run lagi. Nah, jadi dia akan langsung secara spesifik menampilkan data dari products gitu ya, masih dalam berbentuk list. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan aku mau mengetahui ada berapa banyak sih data di dalam produk tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa print lagi, print, kemudian len dalam kurung products seperti ini. Jadi kita bisa langsung dapetin ininya ya, panjangnya gitu, panjang datanya. Panjang datanya ada 30 gitu, ada 30 produk di dalamnya gitu masing-masing. Atributnya beda-beda gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan looping juga dari produk-produk tersebut. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai for. Nah, for itu untuk penulisannya seperti ini ya. Nah, ini aku uncomment sebentar. Ini aku hapus saja ya. Nah, kemudian di sini, ini aku komen dulu. Nah, di sini aku bisa mendapatkan detail produknya satu-satu gitu. Kalau tadi itu kan datanya langsung jadi satu ya di dalam list. Nah, kita akan coba looping ya. Kita lakukan perulangan. Jadi aku print produknya satu-satu. Untuk format ininya penulisannya itu for product in products. Jadi for kemudian di sini adalah argumennya ya. Argumennya itu penamaannya bisa bebas. Kebetulan di sini aku namakan produk ya. In products. Products ini adalah listnya gitu. Di dalam list productsnya. Kemudian aku print produknya. Aku coba jalankan lagi seperti ini. Jadi dia bakal nampilin satu-satu gitu. Dia bakal melakukan perulangan satu-satu. Ngelooping mulai dari ID pertama sampai ID terakhir gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau memisahkan data tersebut gitu. Misal aku mau ngambil data ID, title, description, terus sama price-nya gitu ya. Nah, berarti aku bisa menampung semua data tersebut di dalam list kosongan dulu masing-masing. Nah, jadi ada 4 data ya, ada ID, title, description, sama price. Nah, di sini kebetulan aku udah buatkan 3,
Ada ID, title, sama description. Aku tambahkan lagi satu ya, prices, sama dengan list seperti ini. Nah, kemudian aku coba buat eh, memasukkan semua data tersebut ke dalam list yang kosong tadi masing-masing. Untuk ID masuk ke IDs, title masuk ke titles, description masuk ke description. Sama satu lagi, price masuk ke prices. Nah, berarti aku bisa menambahkan satu sintaks lagi di sini price. Terus di sini aku masukin ke dalam list prices. Seperti ini. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa data tersebut sudah masuk ke dalam list yang kosong ini? Caranya adalah kita bisa print langsung. Misalkan IDS-nya, kita mau coba cek ya. Nah, jadi kita ceknya itu nanti setelah proses loopingnya selesai. Berarti kita tidak perlu melakukan ini ya, ada indentasi di sini. Indentasi ke dalam itu kita tidak perlu. Kenapa? Karena kita akan mencoba menampilkan datanya setelah loopingnya selesai gitu. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, jadi ID-nya bisa langsung didapetin ya semuanya. Nah, terus gimana kalau yang lain title, description, sama prices? Nah, kita bisa tampilin juga masing-masing semuanya. Misalkan titles, kemudian descriptions, sama prices. Seperti ini. Kita klik kanan, run lagi. Nah, jadi semua list dari masing-masing itu bisa kita dapetin seperti ini ya. Tuh. Nah, kemudian aku mau nampung file file-file yang tadi, maksudnya ini ya, value ya, sorry, bukan file. Value-value yang tadi itu ke dalam sebuah file berekstensi TXT. Nah, bagaimana caranya? eh Sorry, bukan TXT. Kayaknya bagusnya CSV aja. Soalnya kalau CSV itu kita bisa langsung lihat pakai Excel gitu ya. Jadi kita akan tampung file tersebut ke dalam CSV. Nah, pertama-tama kita buatkan dulu filenya pakai with open yang tadi yang aku jelaskan barusan ya. Itu with open, kemudian nama filenya kita kasih keywords w sebagai write ya untuk menuliskan datanya sebagai file. Nah, kemudian nanti di sini kita akan melakukan looping lagi. Looping, apa yang di looping? Nah, yang di looping adalah, misalkan di sini aku ngambil salah satu aja ya, IDS gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu tuh banyaknya jumlah datanya, itu tuh sama semuanya. Untuk IDS, title, description, sama prices itu sama. Sama-sama 30 jumlah datanya gitu. Nah, jadi kita cukup menggunakan satu list aja. Yang dimana satu list itu akan kita dapatkan indeksnya gitu ya. Nah, jadi looping kalau misalkan aku ini ya punya list ya. Nama listnya itu produk gitu ya. Nah, di dalam produk itu kan ada banyak dictionary. Di masing-masing dictionary itu ada banyak value. Ya, ada ID, title, deskripsi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita looping produknya. Nah, yang didapatkan itu adalah itu baru ininya langsung, baru objeknya langsung, dictionary-nya langsung gitu. Misalkan di sini produk ID, produk title gitu. Otomatis yang aku dapetin kan baru ininya langsung ya, objeknya langsung gitu. Dan kalau kita mau lihat ID-nya, kita pakai index karena itu bentuknya dictionary. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau dapatkan indeksnya langsung gitu. Kalau bentuknya itu dalam bentuk list, nah seperti ini, itu kan nggak ada key-nya ya. Maksudnya key itu nggak ada kayak eh, apa identitasnya gitu. Satu ini apa, dua ini apa, tiga ini apa gitu. Kalau di dictionary kan bentuknya ID titik dua satu, ID titik dua dua, ID titik dua tiga gitu ya. Terus di sini title titik dua iPhone 9, title titik dua iPhone X gitu.
Nah, kalau di list itu dia langsung. Nah, berarti indeksnya itu apa? Indeksnya itu adalah berupa angka gitu. Angka yang dimulai dari nol gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk melooping list dan kita bisa mendapatkan indeksnya? Caranya adalah kita menggunakan for. Kemudian di sini ada IDX ya. IDX itu berarti indeksnya, koma X. Nah, kalau X itu adalah langsung value-nya. Jadi kalau misalkan di sini kita mau pakai apa? Kita mau pakai list IDS gitu ya, yang mau kita looping. Nah, berarti X ini itu tuh isinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau misalkan kita pakai title, berarti isinya iPhone 9, iPhone X, Samsung Universe 9 untuk yang X ini. Kemudian untuk IDX ini itu tuh berarti indeksnya gitu ya. Nah, jadi kita akan coba untuk melakukan looping. Kemudian dari hasil loopingnya itu kita akan coba print ya. Kita coba print dulu. Misalkan printnya seperti ini. Print, misalkan print X gitu ya. Nah, kita coba. Nah, jadi dia akan nge-looping isinya gitu. Isinya kan 1, 2, 3, 4 gitu. Misalkan yang di looping itu adalah titles. Dia akan nge-looping isinya titles seharusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian dari isi apa dari isi beberapa list yang ada di sini itu akan kita masukin ke dalam file CSV, namanya itu products.csv gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup melooping salah satu aja ya, ID ya, IDS ini misalkan ya, aku looping aja. Nah, kemudian indeksnya itu masing-masing apa? Masing-masing value kan ada ya, 0, 1, 2, 3 sampai 30. Berarti sampai 29. Nah, kemudian di sini aku coba untuk write filenya langsung gitu. Nah, di sini aku langsung masukin datanya itu seperti ini. Jadi IDS, IDX ya. Jadi indeks dari ID yang pertama itu akan dicetak ya, kemudian akan di write gitu ya, akan dituliskan ke dalam products.csv plus koma title-nya plus koma description-nya, terus kita tambahin lagi ya, plus koma terus plus lagi. Di sini kita convert lagi ke string. Nah, di sini yang mau kita tuliskan adalah prices-nya. Nah, seperti ini. Indeks kesekian. Terus kita tambahkan plus lagi di sini. Gitu. Jadi, kita akan menuliskan data products.csv itu adalah hasil looping dari list-list yang udah kita buatkan di atas. Nah, setelah itu kita akan coba untuk melihat hasilnya. Nah, kebetulan di sini udah ada products.csv tapi isinya kosong ya, teman-teman. Nah, kita akan coba menjalankan lagi ininya apa sintaksnya yang ada di sini. Kita coba klik kanan, kita run request. Nah, sudah berhasil, kita coba lihat di products.csv nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada ID-nya, kemudian ada title-nya, ada description, sama prices-nya gitu. Sebanyak 30 data. Nah, kalau kita mau coba lihat menggunakan Excel, kita tinggal masuk aja ke dalam filenya secara langsung. Gitu ya. Kita cek di XMPP, htdocs, kemudian di eh, itu namanya Edward Strip Map ya. Edward Strip Map. Mohon maaf. Products.csv. Oh iya, itu ada di sini ya. Berarti user, modern, kemudian Python project, Python project, products. Nah,
Kita bisa lihat ya hasilnya di sini. Jadi kita udah dapat datanya, ID, title, description, and then ini adalah data price-nya gitu. Oke, jadi mungkin dari aku cukup sekian untuk sesi Five Days Free Class pada malam hari ini. Jadi untuk tata cara pembuatan CSV itu cukup sederhana sebenarnya. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita persiapkan datanya dulu. Kalau misalkan datanya itu berbentuk online, kita bisa request dulu datanya seperti ini. Kemudian data tersebut kita coba mapping, kita masukkan ke dalam list gitu ya kalau possible. Kemudian kita looping kalau diperlukan. Setelah kita looping, nanti kita langsung masukkan ke dalam products.csv. Seperti itu. Oke, kalau dari aku paling seperti itu aja ya. Oh iya, di sini ada satu orang temen ya, Lutfia Aura. Terima kasih banyak ya Kak Lutfia karena sudah nemenin aku pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin dari Lutfia ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup? Oke, jika tidak ada pertanyaan, aku akhiri saja untuk sesi Five Days Free Class pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat Govia atas waktunya dan juga sudah mampir ke sini untuk belajar bareng. Mungkin aku juga di malam hari ini mungkin dari segi penyampaian mungkin terlalu terburu-buru atau bagaimana, aku mohon maaf ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk Lutfia kalau misalkan berkenan bisa join di kelas data analis yang ada di Edward ya, karena kita kebetulan punya private kelasnya dan di sana kita juga bisa diajari oleh mentor-mentor profesional seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, aku akhiri saja untuk sesi Five Days Free Class pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Lutfia. Makasih banyak ya. Thank you.